Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa, Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. sebagai jalan hidup kami. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sahabat LC yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan menggali beberapa ibrah atau pelajaran dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya, kita perlu mengetahui bahwa keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah keluarga yang diberkahi. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah imamul hunafa, imamnya orang-orang yang lurus, yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Dan salah satu dari 5 orang Rasul Ulul Azmi yang memiliki keteguhan dan kesabaran dalam menjalankan perintah Allah dan menyeru kaumnya kepada tauhid. Dan beliau adalah satu dari 2 orang Rasul yang diangkat oleh Allah sebagai khalilnya. Khalil artinya sahabat dekat atau kekasih. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah mengangkat Ibrahim alaihissalam sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Dan kalau kita pelajari kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, kita akan mendapati bahwa keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keluarga yang betul-betul telah menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah, yang benar-benar menyembah Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, yang telah ridha terhadap syariat Allah, mengesahkan Allah dan jauh dari kesyirikan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Muhammad SAW, "Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Rasulullah Muhammad, hendaknya engkau mengikuti millah Ibrahim, agama Ibrahim yang lurus, yang mentauhidkan Allah, dan beliau sama sekali bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Beliau adalah imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Dan ketika
beliau telah menghijrahi, meninggalkan kampung halamannya setelah raja yang musyrik yaitu Namrud berusaha untuk membunuhnya dengan cara melemparkan beliau ke dalam kobaran api yang dahsyat. Akan tetapi Allah melindunginya. Maka beliau bertekad untuk hijrah meninggalkan negerinya yaitu Irak atau Babil, dikarenakan negeri ini adalah negeri yang sangat kuat mengakar dalam kesyirikan dan tidak juga penduduknya mau beriman kepada Allah setelah melihat bukti-bukti, mukjizat dan hujjah demi hujjah disampaikan. Mereka tidak mau mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau pun hijrah meninggalkan ayahnya, kerabatnya, tanah airnya, kampung halamannya, semuanya ditinggalkan. Hijrah ke Syam, ke sebuah negeri yang penuh berkah, yaitu ke Palestina. Lebih tepat lagi ke Baitul Maqdis. Beliau hijrah ke Baitul Maqdis agar dapat beribadah kepada Allah dengan leluasa di negeri tersebut dan agar dapat berdakwah menyeru manusia di Syam. Maka beliau pergi dari negerinya menuju Syam, menuju Palestina. Hanya ditemani oleh istrinya, yaitu Siti Sarah. Dan ketika beliau hijrah, beliau hanya berdua saja. Beliau dan istrinya yang mukminah, istrinya yang salihah. Sehingga ketika beliau tiba di Syam, beliau hanya berdua. Dan qadarullah, usia beliau sudah lanjut, sudah rentah. Istrinya pun juga sudah rentah dan mandul. Tetapi karena beliau hijrah dari Irak ke Syam, karena Allah, hijrahnya karena Allah, dan beliau tinggalkan orang tuanya, kerabatnya, sebagainya karena Allah, maka Allah mengganti. Ya, hijrah itu dibalas oleh Allah, diganti dengan anak. Allah memberinya anak. Setelah Nabi Ibrahim berusia tua, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Maka Allah menjawab doanya. Allah mengabulkan doanya. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan akan kelahiran seorang anak laki-laki yang penyantun, yang penyabar. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Ismail. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim dikaruniai anak padahal usianya sudah sangat lanjut dan istrinya pun mandul, Sarah mandul. Tapi bagi Allah SWT tidak ada yang mustahil karena Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kemudian Sarah dalam perjalanan dari Irak ke Palestina ini melewati Mesir, melewati bumi Mesir, dan kisahnya cukup panjang. Yang jelas Sarah diselamatkan oleh Allah dari kejahatan Raja Mesir yang musyrik, dan bahkan Raja Mesir ini menghadiahkan kepada Sarah seorang budak perempuan, seorang hamba sahaya perempuan yang namanya Hajar. Ya. Jadi Hajar adalah budak perempuan dari Siti Sarah. Nah, Sarah melihat suaminya yang sudah lanjut usianya dan tidak juga dikaruniai anak, tidak kunjung dikaruniai anak. Dan dia melihat bahwa dirinya sudah mandul, sudah lanjut usia dan mandul, maka timbul rasa iba, rasa kasihan. Dan dia ingin agar suaminya, yaitu Ibrahim alaihissalam, memiliki anak. Maka dia rela menghibahkan budak perempuannya ini kepada suaminya, yaitu Ibrahim. Maka Ibrahim alaihissalam pun menikahi Hajar. Jadi Hajar tadinya adalah budak perempuan Sarah, kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari pernikahan ini, pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar, Allah karuniakan seorang anak yang penyantun, yang saleh, yaitu Ismail. Nah, ketika Hajar sudah memiliki anak, sudah menimang anaknya, bayinya, maka dalam hati Sarah timbul sedikit kecemburuan, ya. Timbul kecemburuan ketika melihat Hajar memiliki bayi, sedangkan dia tidak memiliki bayi. Maka timbul kecemburuan, maka Allah pun bersikap lembut terhadap Sarah dengan memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar mengungsikan, ya, agar menghijrahkan istri dan anaknya yang masih bayi itu
ke sebuah bumi yang nanti akan menjadi tempat yang paling diberkahi di muka bumi, yaitu Makkah. Dan ketika itu Makkah belum ada perkampungan dan bahkan belum ada satu rumah pun. Makkah ketika itu adalah padang pasir yang tandus, padang pasir yang gersang dan luas, tidak ada tanam-tanaman dan tidak ada mata air sedikit pun. Tidak ada sebab-sebab penopang kehidupan. Ke tempat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk meninggalkan istrinya dan anaknya yang dicintainya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang perintah dari Allah seperti ini, maka beliau merespon perintah itu dengan ridha, dengan penuh ketaatan dan ketundukan. Maka beliau pun mengajak istrinya yaitu Hajar dan bayinya yang masih menyusu pergi, bertiga pergi dari Syam ke Makkah. Naik apa? Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Allah menghadirkan buraq, Allah mendatangkan buraq dari surga sehingga Nabi Ibrahim bersama istri dan bayinya ini dari Palestina, dari Baitul Maqdis ke Mekah diterbangkan oleh Allah dengan buraq. Sebuah riwayat menceritakan seperti itu. Nah, setelah sampai di Mekah, Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan istri yang dicintainya dan anak satu-satunya ini. Dan ini anak ketika beliau sudah berusia lanjut, baru dikaruniai anak. Tapi Allah menakdirkan beliau harus berpisah dari anak yang dicintainya ini. Berpisah sementara waktu. Maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, ditempatkan istri dan anaknya ini di bawah pohon dauhah, sebuah pohon yang dapat tumbuh di padang pasir. Dengan diberi bekal apa? Sekantung kurma dan sekantung air. Di tempat yang panas, padang pasir yang tandus ini. Bekal sekantung kurma dan sekantung air, mungkin dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari akan habis. Padahal perintah Allah ini untuk menempatkan keluarganya bertahun-tahun di Mekah ini. Dan Hajar serta bayinya ini ditempatkan di bawah pohon saja. Bukan di sebuah rumah, bukan di sebuah rumah yang sederhana sekalipun, atau sebuah gubuk sekalipun, tidak. Tapi di bawah pohon. Di mana? Di padang pasir yang gersang. Yang kalau siang terik sekali, panas teriknya minta ampun, dan kalau malam gelap, sunyi dan sepi. Hanya berdua saja, seorang perempuan yang lemah bersama bayinya. Dan di medan padang pasir itu tidak jarang ada binatang-binatang buas yang mencari mangsa. Kemudian setelah itu Ibrahim alaihissalam berlalu, meninggalkan keluarga yang dicintainya ini dan meninggalkan buah hatinya ini, berlalu hendak pulang kembali ke Syam. Maka Hajar ketika melihat suaminya pergi berlalu meninggalkan istrinya dan anaknya ini berdua saja, maka Hajar terkejut dan tidak habis pikir. Apakah mungkin, apakah tega suaminya akan meninggalkan dirinya dan anaknya di tempat yang gersang seperti ini, tanpa ada tetangga, tanpa ada manusia di situ, tanpa ada tumbuh-tumbuhan, dan tanpa ada mata air, dan tanpa ada hewan ternak. Tidak ada sebab-sebab kehidupan di situ. Padang pasir yang panas. Maka Hajar berkata, "Wahai Ibrahim, hendak pergi kemana engkau? Dan apakah engkau hendak meninggalkan kami di tempat seperti ini yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Hajar mengulangi pertanyaannya. Mengulangi pertanyaan tadi, kedua kalinya. Nabi Ibrahim diam, membisu, tidak menjawab. Siti Hajar mengulangi lagi pertanyaannya ketiga kali. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Maka Hajar menduga, memiliki firasat, dugaan. Boleh jadi ini adalah perintah Allah. Karena Hajar tahu persis suaminya adalah Nabi dan Rasul. Maka dia menduga bahwa perintah ini boleh jadi datang dari Allah Ta'ala. Maka Siti Hajar berkata atau bertanya kepada suaminya, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk seperti ini? Allahkah yang memerintahkanmu berlaku seperti ini? Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, iya. Iya, ini perintah Allah." Maka bagaimana jawaban Hajar, seorang perempuan yang muslimah, yang mukminah, yang mengesahkan Allah, yang mengagungkan dan taat kepada Allah, yang hatinya dipenuhi dengan iman dan thiqah, rasa percaya yang kuat kepada Allah. Hajar menjawab, "Idzan la yudayyi'una." Jika demikian, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Silahkan engkau pergi,
Silahkan engkau tinggalkan kami berdua di sini jika ini adalah perintah Allah. Aku yakin Allah akan melindungi aku dan bayiku. Allah akan menjagaku karena Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ini keyakinan. Ini jawaban seorang perempuan yang hatinya sangat yakin kepada Allah dan penuh dengan tawakal kepada Allah, kepasrahan kepada Allah, dan keyakinan yang kuat kepada Allah sebagai satu-satunya pelindung. Dia menjawab dengan jawaban yang penuh iman. Jika demikian, Allah tidak akan menelantarkan kami. Dialah yang akan melindungi dan mencukupi kami. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya dengan hati yang berat, hati yang sedih. Karena harus meninggalkan keluarga yang dicintainya di tempat yang seperti itu, di tempat yang gersang. Tapi inilah perintah Allah yang dijawab atau disambut oleh Nabi Ibrahim dan juga oleh Siti Hajar dengan ketaatan yang sempurna. Dan memang seperti ini sikap seorang mukmin jika telah datang perintah Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman jika mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya agar Allah menghukumi di antara mereka, mereka hanya berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ini jawaban seorang mukmin jika telah datang perintah Allah kepadanya. Apapun perintah Allah itu. Jika datang perintah dari Allah berupa kewajiban salat, ya, perintah untuk salat, perintah untuk berhijab, perintah untuk berhaji, untuk berkurban, untuk apa saja. Jika datang perintah Allah, maka seorang mukmin menjawab dengan sami'na wa ta'na. Dan di sini ada pelajaran yang sangat berharga dari Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, yaitu ketawakalan yang kuat kepada Allah dan imannya yang keyakinannya yang mantap kepada Allah Ta'ala. Itu dapat kita lihat dari jawabannya tadi, ya. Nah, alangkah butuhnya ulama-ulama kaum muslimin, para dai-dai muslim, dan kita semua, alangkah perlunya kita semua meneladani Siti Hajar dalam ketawakalannya kepada Allah dan keyakinannya kepada Allah. Kita perlu belajar dan mencontoh keimanan Siti Hajar dan ketawakalannya kepada Allah Ta'ala yang benar-benar bergantung pada Allah dan yakin akan penjagaan Allah. Dan Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, akan melindunginya. Maka pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarga yang dicintainya ini. Dan kemudian kisahnya cukup panjang. Yang jelas ketika sekantong air sudah habis dan Hajar tidak dapat lagi menyusui bayinya karena ASINya sudah surut, sudah tidak keluar susu sedikit pun karena dia haus, dan si kecil Ismail sudah menangis dan sudah menggeliat kehausan dalam kondisi yang kritis ini, dan Hajar sudah mondar-mandir antara Safa dan Marwah 7 kali tetapi tidak melihat mata air sekalipun. Nah, di sini datang pertolongan Allah. Wa innal faraj ma'al karb. Dan sesungguhnya kelapangan dari Allah itu datang ketika kondisi demikian kritis. Si kecil Ismail hampir mati kehausan, ya. Maka pada saat-saat yang kritis datang pertolongan Allah Ta'ala. Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam, dan Jibril menorehkan tumitnya ke pasir, sekali saja menggoreskan tumitnya ke pasir, dan ketika itu memancar mata air yang penuh barakah, Zam-Zam, ya. Nah, dari situ Hajar meminum dengan puas dan dapat menyusui kembali bayinya, ya. Ini. Nah, singkat cerita, setelah si kecil Ismail ini tumbuh remaja, ya, mungkin berusia 12 tahun atau 13 tahun, datang lagi ujian dari Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian pertama tadi, beliau dilempar oleh raja yang musyrik ke dalam kobaran api. Ujian yang kedua, beliau hijrah meninggalkan kampung halamannya, kerabatnya, sanak familinya. Ujian yang ketiga, beliau diperintah oleh Allah untuk menempatkan keluarganya di bumi Makkah yang tandus. Dan ini ujian yang keempat dan paling berat, yaitu datang perintah dari Allah kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra satu-satunya ini. Dan kita tahu bagaimana rasa cinta dan sayang seorang ayah ketika sudah berusia lanjut baru dikaruniai anak. Ketika usianya sudah hampir mencapai 100, ya, sudah 90 tahun lebih, baru dikaruniai anak. Itu pun anak laki-laki. Dan anak satu-satunya. Dan ketika anak itu sudah mulai beranjak remaja, sudah bisa membantu ayahnya, datang perintah Allah yang
merupakan ujian yang sangat berat. Dan Allah sendiri berfirman, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang nyata, ujian yang berat. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada putranya, Allah berfirman dalam surah As-Saffat, Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Ketika sang anak ini, yaitu Ismail, sudah mulai beranjak remaja dan sudah bisa bekerja, membantu ayahnya, meringankan beban ayahnya, maka Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, wahai anakku, semalam aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Nah, jadi Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya, yaitu Ismail. Dan beliau tahu persis bahwa mimpi itu adalah wahyu, karena Rasulullah SAW bersabda, ru'yal anbiya wahyi. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Dan ini adalah ujian dari Allah Ta'ala yang sangat berat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail, putra satu-satunya yang dicintainya, buah hatinya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam menyambut perintah Allah ini dengan ridha, dengan ketaatan yang sempurna, dengan ketundukan kepada Allah Ta'ala. Karena Nabi Ibrahim telah menjadikan hati dan fisiknya untuk Allah semata. Beliau telah menjadikan hidup dan matinya, lahir dan batinnya untuk Allah Ta'ala semata. Beliau telah benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah, menyerahkan sepenuh hatinya dan dirinya untuk Allah, hidupnya dan matinya. Beliau adalah orang yang paling tepat melaksanakan firman Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semuanya untuk Allah Rabbul Alamin yang tidak ada sekutu baginya. Nabi Ibrahim alaihissalam menyambut perintah Allah ini dengan lapang dada, dengan ridha, dengan ketaatan yang sempurna, dan tidak ada sedikit pun keberatan atau keraguan. Beliau tidak merasa keberatan atau merasa ganjalan di dalam hatinya, tidak. Beliau dengan, meskipun berat ini, perintah ini berat dan sangat berat secara manusiawi, tapi beliau menyambut perintah ini dengan lapang dada, dengan penuh ridha, kepasrahan kepada Allah Ta'ala. Karena beliau adalah hamba, dan Allah adalah maulahu, tuannya, Rabbnya, ilahnya. Maka beliau siap melaksanakan semua perintah yang datang dari Allah. Sehingga ketika Nabi Ibrahim berkata kepada putranya ini, Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ini jangan difahami bahwa Nabi Ibrahim minta pendapat anaknya, minta persetujuan anaknya, atau bermusyawarah kepada anaknya. Kalau anaknya setuju, perintah ini dilaksanakan. Kalau anaknya keberatan, perintah ini diabaikan. Bukan begitu. Maksud pertanyaan tadi, Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ini adalah satu bentuk talatuf, berlemah lembut kepada anaknya. Untuk memberitahu, ini perintah Allah, wahai anakku. Dan untuk melihat bagaimana sikap dan responnya. Dan sikap ini, yaitu menjelaskan perintah Allah kepada anaknya, ini suatu bentuk kelembutan. Dan perintah ini akan lebih ringan bagi Nabi Ismail alaihissalam. Beliau akan lebih siap dan lebih ringan melaksanakan perintah Allah ini, yaitu disembelih, jika diberitahu sebelumnya bahwa ini adalah perintah Allah, wahai anakku, bukan kemauanku. Itu lebih ringan daripada seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memberitahu anaknya, dan dengan diam-diam, dengan kuat, beliau menarik anaknya, kemudian merebahkan dan menyembelih anaknya dengan kuat, tanpa memberitahu dulu. Maka tentu ini akan terasa agak kasar dan berat bagi sang anak. Maka Nabi Ibrahim bersikap lembut kepada anaknya dan menjelaskan, ini adalah wahyu dari Allah, agar aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nah, yang juga tidak kalah mengagumkan adalah jawaban sang anak. Jawaban Ismail alaihissalam yang masih remaja ketika itu. Apa jawabannya? Jawabannya diabadikan oleh Allah Ta'ala. Dan juga tadi dari perkataan Nabi Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku, aku melihat, aku bermimpi semalam bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Dari kalimat ini kita bisa membaca ketenangan hati Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menerima perintah ini dengan hati yang tenang, yang teduh, tumakninah. Itu terlihat dari perkataan beliau kepada anaknya, santai, tenang.
menerima perintah Allah ini. Maka anaknya pun menjawab dengan tenang, dengan teduh, dengan tumakninah dan penuh iman dan kepasrahan kepada Allah. Beliau menjawab, Ismail menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahanda, ya abati, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Engkau akan dapati aku insya Allah termasuk orang-orang yang bersabar dalam menerima atau melaksanakan perintah Allah ini. Ini jawaban yang luar biasa. Jawaban yang tidak mungkin keluar kecuali dari dada seorang yang dipenuhi dengan iman. Dari seseorang yang dadanya dipenuhi dengan keimanan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, dan ridha terhadap syariat Allah Ta'ala. Nabi Ismail menjawab dengan spontan, dengan tenang, dengan ridha. Laksanakan wahai ayah perintah dari Rabbmu ini. Dan kalau kita lihat jawaban Nabi Ismail ini, beliau menjawab perkataan ayah ini dengan jawaban yang penuh adab terhadap ayahnya. Karena beliau berkata, ya abati, wahai ayahanda. Dan kalau boleh saya terjemahkan, ya abati, itu terjemahnya adalah, wahai ayahku yang tercinta. Panggilan ya abati ini panggilan yang penuh dengan kasih sayang, kecintaan. Wahai ayahku yang tercinta. Adab kepada ayahnya. Kemudian samping itu juga adab kepada Allah Ta'ala. Ketika dia berkata, engkau akan dapati, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku, insyaallah termasuk orang yang bersabar. Jadi beliau menisbatkan kesabarannya itu kepada pertolongan Allah, kepada kehendak Allah dan karunia-Nya, bukan kepada dirinya. Jadi beliau tidak merasa sebagai pahlawan atau sebagai seorang pemberani, sebagai seorang yang sabar, tidak. Beliau mengembalikan ini semua kepada Allah dengan berkata, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku insyaallah, jika Allah menghendaki. Insyaallah aku termasuk orang yang bersabar. Ini adab kepada Allah, adab kepada Allah ketika beliau berkata seperti ini. Jadi dalam jawaban Nabi Ismail terkandung adab kepada ayahnya dan adab kepada Allah. Maka Allah kemudian menceritakan di ayat-ayat yang berikutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah pasrah terhadap perintah Allah ini, keduanya telah pasrah. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah memegang pisau dengan kuat, dan kemudian Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, ikatlah kedua tangan dan kakiku agar aku tidak meronta ketika merasakan sakitnya sayatan pisau, dan baringkanlah aku secara telungkup. Baringkan wajahku menghadap tanah, agar engkau tidak melihat wajahku. Agar ketika engkau menyembelihku, engkau tidak melihat wajahku. Nanti engkau timbul rasa iba, rasa kasihan, agar engkau tidak melihat wajahku, baringkan wajahku ke tanah. Ini permintaan Ismail alaihissalam. Maka disambut oleh ayahnya. Dan Allah berfirman, falamma aslama. Maka ketika keduanya telah pasrah sepenuhnya kepada perintah Allah, dan ini Islam yang benar, karena kata aslama itu dari kata Islam. Ini Islam yang sejati, Islam yang benar, yaitu tunduk terhadap syariat Allah, melaksanakan perintah yang datang dari Allah. Dan Nabi Ibrahim telah mengucap Bismillah Allahu Akbar ketika memegang pisaunya dengan kuat, dan sebelum mengayunkan ke leher anak yang dicintainya ini, Nabi Ibrahim sudah mengucapkan Bismillah Wallahu Akbar. Dan ini yang disyariatkan kalau hendak menyembelih korban, Bismillah Wallahu Akbar. Dan Nabi Ismail sudah mengucap syahadat. Nabi Ismail sudah mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah. Agar kalimat yang terakhir yang keluar dari mulutnya adalah kalimat tauhid. Jadi keduanya sudah serius, sudah siap melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim sudah mengucap Bismillah Wallahu Akbar, dan Ismail sudah mengucap Asyhadu an la ilaha illallah. Maka pisau itu diayunkan ke leher Ismail. Tapi pada detik-detik yang kritis seperti ini, sebelum pisau berapa detik sebelum pisau diayunkan, datang seruan dari Allah Ta'ala. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Qad saddaqtar ru'ya. Maka kami menyerunya. Kami, Allah memanggil Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Engkau telah membuktikan ketundukanmu dan ketaatanmu terhadap perintahku. Maka cukup, hentikan. Jangan kau lanjutkan. Allah menyuruh kepada nabinya
untuk tidak melanjutkan perintah itu. Ya, tapi sebaliknya Allah menebus Ismail dengan sebuah domba yang besar. Ya. Allah berfirman, Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini perintah untuk menyembelih anak ini adalah ujian yang nyata. Jadi Allah sendiri yang menyebutkan ini adalah suatu ujian yang berat. Cobaan iman, ujian keimanan yang berat. Yang tidak akan lulus dalam ujian ini kecuali orang-orang yang bertauhid dan berakidah, yang telah menyerahkan hidupnya untuk Allah semata. Kemudian Allah berfirman, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Dan kami tebus Ismail itu dengan sebuah sembelihan yang besar, domba yang besar. Diterangkan dalam tafsirnya adalah sebuah domba dari surga. Ya. Allah mendatangkan sebuah domba yang besar dari surga, yang gemuk, besar, berwarna putih, matanya hitam, bagus, dan bertanduk. Jadi Nabi Ibrahim berhenti dari menyembelih anaknya, dan Allah mengganti dengan sebuah domba yang besar. Maka Nabi Ibrahim menyembelih domba tersebut. Dan ini menjadi syariat bagi kaum muslimin sampai hari kiamat. Ketika datang hari raya Idul Adha, Idul Qurban, maka kaum muslimin yang memiliki kelapangan rezeki, mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Berlomba-lomba, bersegera untuk melaksanakan syiar, ya, suatu ritual yang agung, yaitu menyembelih kurban karena Allah. Ya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Allah dan sembelihlah kurban. Nah, ini semua dilakukan kaum muslimin karena meneladani perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, sahabat LC yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran atau ibrah dari kisah yang sangat berharga ini. Pelajaran yang pertama adalah ketundukan yang sempurna, ketaatan yang sempurna dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari istrinya yaitu Siti Hajar, dan dari anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Adalah satu keluarga yang benar-benar beriman kepada Allah dan tunduk, patuh, serta taslim, pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah Ta'ala. Ketika datang perintah Allah, apapun bentuk perintah itu, mereka sambut perintah Allah itu dengan sami'na wa ata'na. Dan alangkah perlunya kita belajar kepada keluarga Nabi Ibrahim. Kita belajar meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya yaitu Siti Hajar, dan anaknya itu Nabi Ismail alaihissalam. Ini mereka adalah keluarga yang diberkahi oleh Allah. Kemudian pelajaran yang kedua adalah ridha terhadap Allah sebagai Rabb dan berbaik sangka kepadanya. Ridha, ya. Dan setiap pagi dan petang kita dianjurkan untuk mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha kepada Allah sebagai Rabbku. Ya. Apa maknanya? Aku ridha kepada Allah sebagai Rabb. Artinya kita ridha kepada Allah sebagai satu-satunya Rabb yang kita sembah. Dan kita ridha terhadap syariatnya, terhadap perintah-perintah, hukum dan larangannya. Kita harus ridha. Dan ini bagian dari iman. Bagian dari dua kalimat syahadat. Ridha. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah untuk menempatkan istrinya dan anaknya di tempat yang sepi, yang jauh dari Syam, beliau ridha melaksanakan perintah ini. Hajar ketika mendapat perintah ini, beliau ridha melaksanakan perintah ini. Dan Nabi Ismail ketika hendak disembelih, beliau ridha menyambut perintah Allah. Jadi ridha terhadap Allah, terhadap syariatnya, terhadap takdirnya, terhadap kehendak Allah Ta'ala. Ini adalah sikap seorang mukmin. Ini adalah ibrah kedua yang perlu kita teladani. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Artinya kita sebagai hamba Allah wajib bersangka baik kepada Allah dalam segala hal. Dalam semua perintah Allah, dalam menjauhi semua larangan Allah, dalam menerima semua takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kita wajib selalu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Karena Allah adalah zat yang maha baik. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Barrur Rahim, yang maha banyak kebaikannya, lagi maha penyayang. Al-Latif, yang maha lembut. Lihatlah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah meninggalkan kampung halamannya dan kerabatnya serta ayahnya, Allah mengganti dengan anak-anak keturunan yang saleh. Allah mengganti dengan dua anak laki-laki yang saleh, yaitu Ismail, dan setelah itu Ishak. Dan kedua-duanya dijadikan Allah sebagai nabi. Bahkan tidak hanya itu, semua nabi yang datang setelah itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah ayah para nabi.
Ketika beliau meninggalkan ayahnya, kampung halamannya, Allah ganti dengan anak-anak yang saleh dan keturunan yang saleh, bahkan para nabi. Ya, ini. Kemudian ketika Hajar bersama istrinya ditempatkan di bumi yang padang pasir yang sepi, yang gersang, yang tandus seperti ini, dan Hajar ridha menerima perintah ini, maka Allah jadikan nama Hajar ini abadi. Ya. Dan apa yang diperbuat Hajar ketika mondar-mandir antara Safa dan Marwah dijadikan Allah syariat bagi setiap orang yang hendak haji dan umrah, wajib melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Ini adalah menapak tilasi apa yang dilakukan oleh Siti Hajar radhiyallahu anha. Dan mata air yang memancar dari sisi Hajar itu Zam-Zam, ini mata air yang penuh berkah yang terus mengalir, terus memancar sampai hari kiamat. Dan nanti di bumi ini, di bumi Mekah, Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membangun Ka'bah yang merupakan kiblat kaum muslimin sedunia. Dan kota ini menjadi kota yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan Siti Hajar dikenang oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Dan mata air Zam-Zam ini mata airnya Siti Hajar sebenarnya, ya. Karena Allah memancarkan mata air ini awalnya untuk Siti Hajar. Ini. Kemudian juga ketika Ismail alaihissalam ridha untuk disembelih oleh Allah, beliau siap melaksanakan perintah ini dengan serius, dengan yakin, maka Allah menyelamatkan Ismail. Dan Nabi Ibrahim juga diganti oleh Allah dengan bidhibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Dan keduanya dianggap lulus oleh Allah dalam melaksanakan ujian tadi, dan keduanya pun mendapat pahala yang besar karena sudah lulus dalam ujian ini. Keduanya mendapat pahala yang besar dan ridha Allah Ta'ala. Jadi ini pelajaran yang ketiga. Dan pelajaran yang keempat adalah tawakal kepada Allah, seperti tadi telah saya singgung, ya. Jadi seorang muslim, seorang dai, alangkah perlunya bertawakal kepada Allah Ta'ala dalam memperjuangkan agama Allah, dalam urusan ma'isyahnya, dalam urusan apapun. Sangat perlu untuk bertawakal, bersandar sepenuhnya kepada Allah, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, Raja sejati, pemilik jagat raya ini, ya, yang semuanya berjalan sesuai dengan kendali dan kehendak Allah Ta'ala. Jadi kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah kisah keimanan, ketawakalan, ketundukan yang sempurna kepada Allah, kisah ridha terhadap Allah, dan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Alangkah perlunya kita semua kaum muslimin meneladani, ketika membahas kisah Nabi Ibrahim, meneladani, ya. Dan nanti di hari raya Idul Adha kita diperintahkan Allah untuk menyembelih. Menyembelih apa? Anak kita? Bukan menyembelih anak kita, tapi korban, ya, domba atau sapi. Nah, ini adalah ujian harta. Apakah kita lebih mencintai Allah atau harta kita? Ya? Mana yang lebih kita cintai? Harta atau Allah Ta'ala? Ya? Kalau Nabi Ibrahim AS diuji Allah dengan anaknya, mana yang lebih dicintai? Allah kah atau anaknya satu-satunya? Ya? Dan ujian menyembelih korban ini jauh lebih ringan daripada ujian menyembelih anaknya, ya? Anak Nabi Ibrahim AS. Maka oleh karena itu, bagi setiap muslim yang memiliki kelapangan dan kelebihan, jangan ragu-ragu, jangan banyak berpikir, jangan banyak berhitung. Ini adalah perintah Allah untuk menyembelih korban, dan Allah sudah menjanjikan pahala yang besar bagi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Maka kita sambut perintah Allah ini dengan sami'na wa ta'na, dan kita korbankan domba kita atau kambing kita yang paling bagus. Pilihlah kambing yang paling mahal, paling bagus, paling gemuk, yang kita mampu. Arti sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu membeli kambing yang gemuk, yang bagus, yang mahal, jangan milih yang murah-murah atau yang kurus. Karena kita hendak berkorban untuk Allah, ya. Teladanilah Habil, ya. Ketika berkorban, dia mempersembahkan dari hewan ternaknya ini kambing yang paling bagus, paling dicintai, paling kesayangannya. Ini yang dikorbankan sebagai bentuk ketaatan dan kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Ini beberapa ibrah dan pelajaran dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah memberikan manfaatnya kepada kita, dan semoga Allah memberi hidayah kepada kita untuk meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengikuti millah beliau, ya. Anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah millah Ibrahim alaihissalam. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mengikuti millah Nabi Ibrahim dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bis-shawab.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.